Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi kesempatan dan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, diberi kesehatan untuk bisa kembali bertemu dalam devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai devo pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan menjaga kami sepanjang istirahat malam kami. Bila sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang jagai, dan kami berdoa Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menerima setiap firman-Mu agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
Ajar kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada Engkau saja. Kiranya Engkau berkati kami, jagai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dan anak-anak dikasih Tuhan, untuk pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari atau pembelajaran hari ini, mari kita dasari dulu untuk belajar firman Tuhan untuk pagi yang indah ini. Renungan pada pagi yang indah ini punya judul atau tema buatan tangan Tuhan, dan judulnya adalah tunduk kepada Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat hafalan pagi hari ini di Yesaya 64 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi di Alkitab beberapa kali dikatakan bahwa kita itu ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Itu sudah pasti, sehingga kita itu segambar dengan Tuhan, anak-anak ya. Jadi segambar artinya sepadan, mirip dengan Tuhan. Ya, dari segi fisik, ya itu adalah kita ciptaan yang sangat mulia dan paling mulia. Dikatakan juga di Yesaya 66 ayat 2, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Yesaya menegaskan bahwa manusia adalah buatan tangan Tuhan. Sebagai pencipta manusia, Allah bisa saja bertindak semenang-menang, apalagi jika manusia itu berlaku tidak baik di hadapannya. Pada zaman Yesaya, sikap dan karakter manusia memang sangat mengecewakan hati Tuhan. Ada yang menyembelih lembu jantan untuk Tuhan, namun mereka membunuh manusia juga. Ada orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bahwa di zaman dulu, ya, banyak orang yang menyembah berhala. Ya, satu sisi memberikan persembahan dengan Tuhan kepada Tuhan, satu sisi dia juga melakukan hal yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Di antara adalah membakar kemenyan, ya, menyembah berhala. Memang berhala zaman modern akan berbeda dengan berhala zaman-zaman seperti zaman kuno dulu. Ya, memang sekarang sih orang menyembah berhala, ya, membakar kemenyan sudah jarang. Tapi ingat, saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa berhala di zaman modern itu banyak sekali. Ya, bisa juga seperti kalau kita lihat ya, hal yang tidak disukai. Ya, mungkin kalian semuanya kalau mungkin tidak memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya nge-game yang berlarut-larut, ya, sehingga lupa untuk baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Itu juga salah satu berhala juga. Kalau orang sudah nge-game, sudah melakukan aktivitas kayak gini, lupa segalanya. Bahkan belajar pun kadang tidak, mengerjakan tugas pun juga kadang diabaikan. Itu adalah bagian dari berhala di zaman modern ini. Ya, anak perlu kalian tahu ya, anak, bahwa Tuhan tidak suka ini. Ya, jadi kalau kita sudah seperti itu akan lupa baca firman, ya, melakukan kehendaknya, itu akan lupa.
Ada juga mungkin membuat berita hoak di media sosial, fitnah isinya, kedengkian, menjelekkan orang lain. Itu juga Tuhan tidak suka. Dan itu adalah bagian dari kemurkaan Tuhan kalau sampai itu terjadi pada setiap anak-anaknya. Kita diciptakan, kita dibuat dari tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan dan melakukan kehendaknya. Itu yang Tuhan suka. Melihat sikap seperti ini, Allah patut murka kepada mereka. Namun Allah tetap memandang orang yang gentar kepada firman-Nya. Hatinya berbelas kasih kepada orang yang tetap setia mendengar dan menggali kebenaran firman Allah. Kepada orang seperti ini, Allah peduli. Sewajarnya lah sebagai buatan tangan Tuhan, kita harus gentar kepada firman Tuhan. Orang yang gentar maksudnya orang yang menghargai dan menghormati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah sungguh memperhatikan kehidupan orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan, sebab kita adalah buatan tangan-Nya. Mengerti kehendak-Nya. Tuhan itu simpel. Tuhan itu sangat baik. Ngerti, imani. Ya. Jangan kadang kita minta Tuhan yang berlebih, Tuhan tidak jawab, kemudian kita murka. Tidak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa, tidak memuji Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan punya cara pandang sendiri bagaimana memberkati anak-anaknya. Jangan sampai kita mensetir Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Itu salah, saudara-saudara. Kita harus menyerahkan dengan iman penuh hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Karena kita ciptaannya, kita buatannya. Saya percaya kalau kita punya iman penuh dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kami terlalu percaya hidup ini akan ada damai sukacita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya pengerjaannya sempurna buat kita semuanya. Bagi yang percaya, bagi yang nurut kehendak Tuhan, bagi yang menyembah Tuhan dengan benar, bagi yang percaya sampai garis akhir. Itu yang Tuhan suka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami belajar sedikit tentang firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami buatan-Mu dan ciptaan-Mu ini mengerti akan kehendak-Mu, Tuhan. Untuk selalu menyembah Engkau, mengerti akan hati-Mu, Tuhan, dan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Berkati anak-anak hari ini, untuk pembelajaran dari ini, berkati anak-anak yang akan menghadapi PHS, Tuhan, tambah-tambahkan kecerdasan, kepandaian, hikmat, pengertian semuanya. Diberkati juga anak-anak sehat, bugar dan cerdas, tidak ada sakit penyakit. Orang tua juga diberkati, tidak ada yang kekurangan, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami percayakan hidup kami kepada tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu mengatur hidup kami, dan kami hanya menggantungkan kepada-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.